absen. Nanti saya lihat terhadap jumlah pesertanya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang balok statis tak tentu dengan metode gaya satuan ya. Nanti ada single redundant, ada multiple redundant. Kita coba ke materi. Nah, selain yang sudah saya review di awal tadi, teman-teman mahasiswa juga harus memahami tentang persamaan syarat batas tumpuan ya. Di sini tumpuan itu sudah bisa kita jabarkan sendiri, ada tumpuan sendi, roll, dan jepit. Nah, nanti nggak jauh-jauh dari 3 jenis tumpuan ini pemodelan kita. Jadi untuk sendi, persamaan syarat batas tumpuannya yaitu pada translasi vertikal itu harus nilainya sama dengan 0. Kemudian horizontalnya sama dengan 0. Ini umum ya. Jadi di sendi ini ada arah vertikal dan arah horizontal. Kemudian untuk roll itu sigma vertikalnya harus 0. Tidak ada translasi tegak lurus tumpuan. Nggak ada untuk roll. Kemudian jepit itu ada vertikal, horizontal, dan ada namanya momen. Momen ini nanti mengakibatkan defleksi atau sudut putaran ya. Nah, cara perhitungan struktur yang memilih komponen gaya sebagai besaran dasar ini, yang pertama yaitu kita harus menghitung terlebih dahulu menentukan syarat batas ya. Yang kedua yaitu menjadikan struktur yang semulanya ketika kita hitung terhadap reaksi tumpuannya, banyaknya reaksi tumpuan itu statis tak tentu, kita harus jadikan statis tertentu dulu. Kemudian redundantnya dijadikan kelebihan gaya yang tidak diketahui ya. Selanjutnya metode yang kita gunakan itu umum ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Ros, metode satuan gaya, kelebihan satuan gaya atau diberi gaya sebesar satu satuan pada tumpuan yang kita hilangkan atau yang memiliki kelebihan reaksi. Nah, kurang lebih mirip dengan metode consistent deformation, yaitu suatu metode yang menggunakan atau memanfaatkan perubahan bentuk suatu perletakan dengan berdasarkan konsistensi perletakan atau tumpuan yang menjadi atau dijadikan redundant reaction atau reaksi kelebihan. Kemudian deformasi yang akan kita cari, kemudian kelebihan reaksinya kita tentukan. Mau di bagian kelebihan reaksi di tumpuan yang mana, jenis tumpuan yang mana. Ya, kurang lebih ini bentuk dari roll, nanti ada bentuk defleksinya atau sudut putarannya, kemudian untuk tumpuan sendi dan tumpuan jepit. Nah, sebelum teman-teman berusaha untuk nantinya menghitung tentang analisa struktur satu ini, baik itu single redundant, single maupun multiple, itu teman-teman harus memahami tentang determinan matriks dulu. Ini kalau kita temukan di sini dia ordo 2. Nanti ada soal yang kita temukan dia sampai ordo 4 ya. Nah, kalau ordo 2 determinannya teman-teman sudah ketahui, misalnya untuk determinan A, untuk matriks 2 kali 2, A, B, C, D, itu determinannya AD min BC. Ya. Kemudian selanjutnya, ini sudah teman-teman temukan materi ini di SMA ya. Kemudian A pangkat min 1 itu 1 per det A, D min B min C A. Ya. Ini penting untuk teman-teman ketahui, sehingga nanti bisa mengerjakan persamaan kekakuan dan fleksibilitasnya. Ini contohnya untuk mengerjakan matriks, kita skip saja. Nah, jadi yang pertama kali nanti nanti saya coba coret-coret ini, saya coba jelaskan dulu secara teoritis struktur statis tak tentu dengan satu kelebihan gaya atau single redundant ya. Nah, di sini ada kita lihat balok dengan 3 perletakan. 3 perletakan di titik A, B, dan C. Jenis perletakannya yaitu 1 jenis sendi dan 2 jenis roll ya. Kalau kita lihat di sini ada masing-masing reaksi.
Nah, untuk struktur ini itu sudah saya bahas tadi di awal bahwa pada pertemuan kali ini kita menghitung struktur statistik tertentu itu berdasarkan jumlah reaksinya. Di sini kelebihan reaksi itu di titik B ya, di titik B. Kalau kita lihat di sini ada namanya vertikal. Sini vertikal, di sini horizontal gitu ya. Horizontal, kemudian di sini ada vertikal, di sini ada vertikal. Nah, struktur statistik tertentu itu dari jumlah reaksinya hanya tiga ya, hanya tiga. Berarti di sini ada satu kelebihan gaya reaksi, gitu ya. Nah, dalam kasus ini yang akan kita hilangkan reaksinya itu di titik B, yaitu reaksi vertikal di titik B. Sehingga kalau kita hitung, kalau misalnya titik B, perletakan di titik B ini kita hilangkan, reaksinya itu ada tiga. 1, 2, 3. Sudah menjadi struktur statis tentu. Makanya di sini, di poin B, struktur terlepas karena kelebihannya dilepas. Maksudnya reaksinya tadi di titik B ini kita hilangkan, gitu ya. Nah, ketika reaksi di titik B ini dihilangkan, maka muncullah namanya delta B1 sebagai bentuk perpindahan akibat reaksi yang sudah kita hilangkan. Muncullah delta B1. Kemudian tentunya dari delta B1 yang ke bawah ini, bentuknya ke bawah ini, menimbulkan lendutan ke arah bawah sebesar delta B1 atau perpindahan delta B1, tentunya ada semacam suatu, kita balik lagi ke hukum 3 Newton ya, ada aksi, ada reaksi. Sehingga di sini menimbulkan yang namanya reaksi delta B2. Perpindahan delta B ini akibat kelebihan RB tadi. Muncullah kebalikannya, yaitu delta B2. Nah, akibat ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Ros. RB ini tahapan selanjutnya kita berikan suatu perpindahan yang diakibatkan oleh beban satu satuan. Jadi RB ini kita ganti step selanjutnya di E, itu kita ganti sebesar dikasih gaya sebesar satu satuan. Sehingga muncullah do B2 ya. Do B2. Kalau ini tadi kita sebut delta, biar beda ini do B2 ya. Do B2 ini dimunculkan akibat adanya beban satu satuan. Kemudian karena ada satu perpindahan, nah inilah yang akan kita cari ya, delta B ini. Kemudian kita juga cari namanya do B nantinya ya. Sejauh ini paham? Paham ya? Saya coba lanjut ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus ini rumus umum ya. Rumus umum yang bisa kalian dapatkan di buku teknik sipil ataupun di referensi Google, sebenarnya simple ya. Kalau misalnya tidak melalui tahapan-tahapan, sorry ya, berisik ya di sini. Tahapan-tahapan ini, maka teman-teman sudah langsung bisa mendefinisikan atau mendapatkan nilai do tadi, theta, kemudian defleksinya ya. Ini bisa teman-teman langsung pakai rumus ini. Tapi kan kita harus tahu nih tahapan untuk mendapatkan rumus-rumus ini gitu ya. Nantinya kalau misalnya ke depannya sudah di analisa struktur 3, teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ini untuk mendapatkan defleksi maupun nilai dari sudut putarannya ya. Nah, ini contoh yang lainnya untuk berbagai jenis beban maupun perletakan. Nah, kemudian setelah kita dapatkan tadi, di contoh soal 1 tadi, kita dapatkan delta B-nya, maka delta B1 kita dapatkanlah min 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Setelah itu kita masukkan, substitusikan nilai-nilai ini sebagai bentuk untuk mencari perpindahan akibat beban satu satuan tadi. Sehingga didapatkanlah nilai do B itu L pangkat 3 per 48 EI. Ujung-ujungnya kita itu tetap harus mencari
namanya reaksi, baik itu di titik A maupun di titik B. Karena nanti output dari perhitungan ini itu adalah kita harus mendapatkan nilai reaksi baik itu di titik A maupun di titik B. Kemudian output akhirnya adalah teman-teman harus membuat diagram gaya aksial, geser maupun momen ya dari struktur statis tak tentu tersebut. Nah, ini kita coba ke contoh soal ya. Contoh soal. Jadi di sini ada namanya balok sederhana dengan perletakannya yaitu jepit dan sendi gitu ya. Nah, saya coba stop share dulu, kita coba coret-coret ya. Dulu. Ini teman-teman sudah bisa lihat di layarnya, sudah bisa lihat, sudah ya. Jadi ada sudah, namanya kalau di contoh soal tadi ada suatu balok sederhana dengan jenis perletakan yaitu jepit dan sendi. Di sini kita anggaplah ini adalah titik A ya enggak. Misalnya di sini kita anggap ini titik A, kemudian di sini titik B. Nah, tahapan pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu di sini teman-teman harus tentukan dulu nilai dari jumlah reaksinya. Di sini misalnya L meter ya. Untuk menentukan jumlah reaksi, teman-teman bisa analisa berdasarkan perletakannya ya. Karena di sini ada perletakan yaitu sendi, maka di sini muncullah yang namanya VB ya. VB, vertikal di titik B. Maksudnya VB itu ya. Kemudian di sini karena di sini adalah jepit, maka muncullah yang namanya salah satunya yaitu HA, horizontal di titik A. Kemudian ada juga vertikal di titik A, dan jangan lupa di sini ada momen gitu ya. Momen di titik A. Ya. Nah, kita definisikan dulu berapa jumlah reaksinya. R-nya ada berapa? Kalau total dari soal awal ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 reaksi. 4 reaksi. Nah, dari 4 reaksi ini menurut yang sudah saya jelaskan tadi, itu kita harus jadikan 3 reaksi. Jadi di sini sudah kita bisa simpulkan bahwa ini adalah strukturnya adalah struktur statis tak tentu ya, berdasarkan jumlah reaksi ini. Sehingga kita hilangkan salah satu reaksinya. Biar mudah, untuk contoh ini kita hilangkan di titik B ini ya reaksinya. Sehingga kalau misalnya kita hilangkan, dapatlah 3 tuh, 3 reaksi. Siapa ini? Ya, 3 reaksi sehingga bentuknya berubah. Kalau kita hilangkan reaksi di titik B, bentuknya menjadi tentunya menjadi seperti ini, ya. Sorry, di sini ada gaya ya. Di tengah-tengah bentang itu ada gaya sebesar P1-an. Nah, karena kita hilangkan reaksi atau tumpuan di titik B, untuk mendapatkan strukturnya berubah menjadi struktur statis tertentu, maka di sini bentuk dari strukturnya yaitu seperti ini ya. Kita dapatkan di sini ada jumlah reaksinya 3, yaitu di titik ini yaitu horizontal A, kemudian momen A, dan di sini ada vertikal A. Nah, ini step awal. Step awal sudah kita dapatkan nih. Sudah kita definisikan, kita analisa berdasarkan jumlah reaksi gitu ya. Sehingga terbentuklah di sini struktur baru yang sudah berubah menjadi struktur statis tertentu. Nah, selanjutnya
tahapan selanjutnya yaitu kita hitung defleksi di B, atau biasa di ini tahap 1 ya. Tahap 1, kemudian tahap 2, kita hitung defleksi di titik B atau delta B. Bagaimana cara mendefinisikannya? Kita buatlah struktur ini akibat beban luar dulu. Beban luarnya apa? Yang P tadi. P tadi ya. Di sini ada P. Nah, P ini karena strukturnya karena reaksi perletakan di titik B ini sudah kita hilangkan, maka di sini muncullah lagi bentuk baru ya, bentuk baru, yaitu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, menimbulkan yang namanya yang akan kita cari yaitu delta B ya, karena bentuk ini sudah saya jelaskan tadi di contoh soal 1, didapatkan karena reaksi di titik B-nya kita hilangkan gitu ya. Muncullah B itu berpindah sebesar berdefleksi sebesar B ke B absen, itu nilainya yaitu delta B. Nah, delta B ini yang akan kita cari terhadap beban luar dulu, beban P ini. Sehingga di sini bisa kita bagi sebesar dua bentang, misalnya dua bentang, ini misalnya L per 2, atau kita anggaplah L-nya itu 4 lah, kalau di soal tadi ya, L sama dengan 4 meter. Sehingga di sini 2 meter, di sini 2 meter, kemudian ada perletakan yaitu sebesar P. Ya. Nah, di sini harus kita hitung untuk mendapatkan nilai yang namanya delta B ya. Delta B itu rumus umumnya adalah integral 0 sampai L. L-nya ini ya tadi ya 4 meter. Kemudian yang harus kita cari dari struktur baru ini, bentuk struktur baru ini itu adalah mx, m besar, x besar, kemudian mx kecil per ei ya, itu terhadap do x ya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini yang berwarna hijau ini, kita harus mendefinisikan terhadap bentangnya ya. Di sini kita definisikan dulu. Ini dari B ke tengah bentang itu sebesar X1. Kemudian dari tengah bentang ke ujung itu X2. Nah, selanjutnya di sini teman-teman harus mencarinya berdasarkan statika ya. Rumus statika. Jadi di sini teman-teman harus coba untuk mencari berdasarkan perbentangnya yang kita bagi tadi X1 dan X2. Misalnya di sini kita anggap AB tengah-tengah bentang adalah C, misalnya titik C gitu ya. Nah, sehingga di sini yang harus kita definisikan, kita cari yaitu misalnya untuk BC ini nilai MX-nya, kemudian ini ada MX kecil ya. Kemudian ada terhadap AC ya, AC. Selanjutnya AC ya. Nah, di sini berapa Pak nilai dari ininya, batasannya ya, batasan nilai yang do X ini ya, do X-nya. Do X itu yang sudah kita batasin tadi di sini ya. Kalau misalnya X1 itu BC berarti dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 nilai X-nya. Sama AC juga 0 sampai 2. Sehingga di sini didapatkanlah kalau misalnya teman-teman bisa lihat di PPT kita di sini min 2 X2 ini berarti min 2x2, kemudian di sini nilai mx kecilnya adalah x1, dan di sini itu 1 dikalikan 2 plus x2 gitu ya. Nah, min 2x2 ini dapatkannya dari sini tadi. Misalnya AC nih, AC kita cari. Kalau bentangnya di tengah-tengah, berarti ini adalah 2 meter tadi ya, dikalikan 2 meter. Makanya di sini min 2 dikalikan terhadap X2-nya gitu ya.
Nah, selanjutnya setelah didapatkan ini, nanti teman-teman masukkan nilainya ke dalam delta B ini. Delta B ini ya. Kita coba hapus dulu. Jadi kalau setelah didapatkan nih, dapatlah nilai MX besar dan MX kecilnya dari masing-masing bentang, maka kita langsung substitusikan nilai tersebut ke persamaan ini ya. Persamaan ini, persamaan yang ini. Kita masukkan sehingga didapatkanlah delta B, delta B sama dengan berapa ya jadinya? Integral 0 sampai 2 tentunya di sini tadi, kemudian dikalikan min 2x dikalikan 2 plus x dx, kemudian dikalikan 1 per EI. Didapatkanlah kalau di soal kita itu 40 per 3 EI. Sorry. 40 per 3 EI. Ya. Nah, selanjutnya kita kalau mencari do B itu tadi rumusnya adalah integral dari 0 sampai L, L-nya adalah 2 ya. 2 pada masing-masing itu adalah rumus umumnya M kecil X dikuadratkan per EI dikalikan DX ya. Nilai M kecilnya ini tadi. Kemudian dapatkanlah di sini 64 per 3 EI ya. Ini tahapan keempat ya. Tahapan ketiga, sorry, tahapan ketiga. Sudah kita dapatkan lah, nah ini nilai delta B, kemudian do B-nya sudah kita dapatkan. Tahapan selanjutnya yaitu kita cari namanya vertikal ya, vertikal di titik B. Nah, vertikal di titik B ini kalau teman-teman bisa lihat di mana tadi PPT-nya. Sorry ya, bentar ya. Discharge. Infeksi sudah, dobe sudah, berarti yang keempat. Oke. Ini ya. Tahapan yang keempat yaitu kita coba